Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Bu Fatah Arifin, dan kali ini kita akan membahas tentang penanganan banjir yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Seperti kita ketahui, Jakarta masih memiliki beberapa permasalahan ya. Salah satunya adalah permasalahan banjir. Nah, kita ketahui banjir itu ada namanya banjir kiriman dari Puncak Bogor, terus ada namanya hujan lokal, terus ada namanya banjirop, dan yang terakhir adalah land subsidence ataupun penurunan tanah. Nah, saat ini kita akan membahas tentang banjirop ataupun airop ya. Sebelumnya saya minta maaf jika suara saya kurang sempurna ya, ataupun kurang merdu karena saya baru saja mengikuti ataupun datang ya menjadi supporter Proliga kemarinnya di Kediri. Jadi suaranya agak habis teman-teman. Saya minta maaf ya. Nah teman-teman, proyek ini dinamakan NCACD ataupun National Capital Integrated Coastal Development ataupun tanggul laut lah ya. Nah, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mendapatkan 6 tupoksi, 6 wilayah ya, salah satunya di Ancol Barat ini teman-teman. Dan nama lengkap proyeknya di sini namanya Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCACD Fase A, Lokasi 1, Paket 2. Nah, ini kenapa ada Fase A, teman-teman? Karena memang NCACD itu nanti akan ada Fase B-nya. Nah, Fase B-nya itu adalah Giant Sea Wall. Giant Sea Wall itu nanti akan berbentuk burung Garuda, dan itu dia masuk ke tengah laut. Dan ini benar-benar mega proyek yang membutuhkan dana yang banyak ya. Nah, pemerintah kita pastinya memikirkan jangka pendek dulu ya, ataupun langkah yang cepat, yaitu membangunkan fase A ini lokasi 1, paket 1. Nah, lokasi 2-nya itu saat ini sedang berjalan juga teman-teman, ada di sebelah sana ya, Hasahimas, yang agak ke sana sedikit sesuai dengan drone ini ya yang saya berikan ke kalian. Nah, saat ini teman-teman, proyeknya sudah fase ataupun lokasi 1 ini di Ancol Timur, kurang lebih penyelesaiannya sekitar 65%-an ya. Jadi untuk penanggulannya itu dilakukan dari ujung Hasahimas di sebelah sana ya. Habis itu dia berjalan terus, dan ujungnya itu ada di Marina Batavia teman-teman. Dan sejauh kurang lebih 1 kilometeran ya, ataupun 1000 meter dari Hasahimas menuju ke Marina Batavia. Nah, ditargetkan proyek ini insya Allah, saya sudah ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman proyek, itu nanti insya Allah akan selesai, ditargetkan di bulan Oktober teman-teman. Ditargetkan ya, mudah-mudahan saja paling telat-telatnya mungkin Desember ya. Karena saat ini penanggulannya sudah dilakukan 100%, sisa pembangunan dari camping bib ya, ataupun pengikat. Nah, camping bib ini berfungsi untuk mengikat seatbelt 1 dengan seatbelt yang lainnya, sehingga ketika ada pergeseran ataupun ada ombak yang besar, maka mereka ataupun seatbeltnya ataupun spoonbelt mungkin ya lebih tepatnya ya. Kalau seatbelt itu dia berbentuk pipih teman-teman, kalau spoonbelt dia berbentuk bulat. Nah, seatbelt ini biasanya digunakan di sungai-sungai. Nah, untuk spoonbelt ataupun yang berselinder beton ya, itu dia bundar. Nah, kalian kalau mau tahu ataupun lihat ciri khas dari NCACD itu, dia berbentuk silinder beton teman-teman, ataupun bundar ya. Itu ciri khas dari tanggul laut ataupun NCACD. Nah, di sini kalau kita lihat dari drone yang saya berikan ke kalian ya, pengerjaannya sangat rapi sekali ya, sangat lurus aja. Pengerjaannya ya bagus, kualitasnya. Dan mungkin dari drone ini mungkin juga kalian melihat ya, di ujung sana itu ada sedikit belokan.
Nah, informasi yang saya dapatkan kenapa ada sedikit belokan di sebelah sana, itu berfungsi untuk meredam ketika ada semacam apa ya, getaran ataupun gempa ya, sehingga bisa meminimalisir ataupun meredam dari pergeseran ataupun adanya getaran dari gempa itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Apalagi ya saya menjelaskan. Oke, apa namanya? Nantinya teman-teman, proyek ini insya Allah di sela-sela dari tanggul ini akan diuruk ya. Kalau kalian mau lihat contohnya itu kayak di Pantai Mutiara ya, beberapa bulan yang lalu proyek itu juga sedang dikerjakan dan saat ini sudah selesai ya teman-teman, 100% sudah selesai, dan di sela-selanya itu dilakukan pengurukan ya untuk menambah kekuatan ketika ada daya dorong dari ombak ataupun air di sekitar tanggul itu sendiri teman-teman. Nah, panjang dari tanggul ini kurang lebih 24 meter ya teman-teman, dan turun ke bawah tanah itu kurang lebih 18 sampai 19 meter, yang disisakan kurang lebih 5 meter ya naik ke atas. Jadi insya Allah sudah sangat cukup sekali untuk menahan dari aerob itu sendiri ya, karena memang permasalahan utama saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta ini adalah banjirop seperti itu teman-teman. Nah, penghancuran balok dan pimbibnya ini ataupun camping bibnya ini dilakukan dengan cara manual. Kenapa cara manual teman-teman? Karena jika dilakukan menggunakan mesin ataupun jackhammer ya, ataupun menggunakan excavator breaker, itu ditakutkan kalau excavator breaker itu kan kekuatannya, torsinya sangat besar sekali ya, daya dorongnya besar sekali. Ditakutkan jika menggunakan itu maka spoon pel ini bisa rubuh ya karena sangat besar sekali kekuatan dari excavator breaker tersebut. Begitupun dengan jackhammer ya, yang biasa digunakan untuk menghancurkan jalan aspal itu tidak digunakan karena ditakutkan jika menggunakan alat tersebut bisa bisa kepleset ataupun licin ya, ataupun tidak terkena pas di posisi bundarannya ya, karena kan dia berbentuk bundar. Terus berbeda dengan jalan raya ataupun jalan aspal yang notabene lantai kerjanya itu sangat lebar dan sangat sangat memungkinkan lah menggunakan jackhammer. Tapi kalau spoon pel ini kan dia berdiameter sekitar 1,5 meter dengan ketebalan kurang lebih 10 hingga 20 cm. Jika dilakukan penekanan takutnya dia terpleset bisa nyemplung ya bareng jackhammernya dengan pekerjanya ya. Jadi dilakukanlah secara manual seperti itu teman-teman. Apalagi ya, dan di sebelah sana paket 2-nya sedang dilakukan pengerjaannya teman-teman, dari Hasa Himas menuju ke Ancol. Oke, itu aja mungkin ya update terkini. Alhamdulillah pengerjaannya sangat bagus sekali, progresnya juga sangat positif. Mudah-mudahan aja di bulan Oktober ini, saya tadi tanya-tanya ya sama teman-teman pekerja, itu mudah-mudahan bisa selesai, sehingga mudah-mudahan rob itu kan mulai naik itu dari bulan Oktober sampai Februari ya, itu rob lagi naik-naiknya tuh. Mudah-mudahan saja dengan selesainya penanggulan ini, Ancol Barat khususnya itu tidak terkena lagi banjir rob, dan penanggulan ini akan ditanggul sejauh 46 km teman-teman, dan saat ini sudah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sudah berhasil menyelesaikan kurang lebih 12-13 km, dan terus berjalannya sampai 6 wilayah yang menjadi tupoksi SDDKI Jakarta terselesaikan teman-teman, karena ini memang kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman, dan saya minta maaf ya jika suaranya benar-benar habis banget ini. Oke, itu aja yang saya bisa berikan, dan terima kasih untuk Dinas Sumber Daya Air
DKI Jakarta yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa, teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul-Fattah Arifin dari proyek Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk NCICD fase A lokasi 1 paket 1 Jakarta Utara. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.